Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini Ustazah akan melanjutkan materi masih di bab 1, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Hari ini Ustazah akan membahas materi yang pertama tentang spermatogenesis, 2 oogenesis, 3 siklus menstruasi, 4 kehamilan, dan yang kelima adalah fertilisasi. Silakan untuk disimak baik-baik ya. Yang pertama adalah spermatogenesis. Spermatogenesis itu apa toh? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma yang terjadinya ada di dalam testis, khususnya tepatnya ada pada bagian tubulus seminiferus testis. Silahkan dilihat tahapan yang harus kalian ketahui adalah tahapan dalam proses spermatogenesis. Yang pertama adalah adanya spermatogonium atau spermatogonia. Itu adalah sel induk sperma. Spermatogonium mengalami perkembangan menjadi spermatosit primer atau primary spermatosit. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi dua sel anak yang disebut sebagai spermatosit sekunder. Selanjutnya, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 yang masing-masing menghasilkan 2 sel anak, akhirnya didapatkan 4 sel anak yang disebut spermatid. Spermatid mengalami pematangan menghasilkan yang namanya sperma, sel sperma atau spermatozoa. Jadi, dari satu sel spermatogonium dihasilkan 4 sel sperma. Itu adalah proses spermatogenesis yang terjadi di dalam testis. Diingat-ingat ya, dari satu sel spermatogonium atau satu sel induk sperma dihasilkan 4 sel sperma atau 4 sel spermatozoa. Selanjutnya, yang kedua adalah oogenesis. Oogenesis adalah apa? Proses pembentukan sel telur yang terjadinya di ovarium atau indung telur. Oogenesis dimulai dari sel induk telur yang disebut sebagai oogonium. Oogonia sama. Oogonium mengalami perkembangan menjadi oosit primer. Selanjutnya, oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 sel anak yang disebut oosit sekunder. Dan satunya lagi namanya badan kutub primer. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan kutub primer atau primary polar body itu dia mengalami pembelahan meiosis 2. Yang dimana oosit sekunder menjadi 2, yang badan kutub primer menjadi 2 sel anakan juga. Yang masing-masing semuanya nanti disebut sebagai badan kutub sekunder. Yang menghasilkan badan kutub sekunder berjumlah 3, dan yang satu adalah ootit. Ootit nanti akan berkembang menjadi yang namanya ovum. Sedangkan badan kutub sekunder nanti dia akan mengalami degenerasi atau mati. Jadi hanya tinggal satu saja, yaitu menjadi ovum saja. Kesimpulannya, pada proses oogenesis dari satu oogonium dihasilkan berapa sel telur atau ovum? Dihasilkan 1 sel telur atau 1 ovum.
Selanjutnya adalah proses menstruasi. Apa toh menstruasi itu? Menstruasi adalah luruhnya dinding endometrium bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi. Di sini Ustazah menampilkan gambar, bisa kalian lihat telur nanti akan keluar dari ovarium, kemudian dia akan yang tidak dibuahi akan masuk ke tuba falopi, ke uterus, kemudian karena tidak dibuahi, maka telur itu akan luruh bersama dengan luruhnya dinding endometrium. Sehingga itulah yang dikatakan sebagai menstruasi, akan keluar darah menstruasi. Selanjutnya, ada beberapa tahapan dalam siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua adalah fase proliferasi dan ovulasi, dan yang ketiga adalah fase sekresi. Maaf ya, ini nomornya salah. 1, 2, dan 3. 1 menstruasi, 2 proliferasi dan ovulasi, 3 fase sekresi. Pada fase menstruasi, itu bagaimana dinding rahim yang semula menebal akan luruh, disertai pendarahan. Di sini, produksi hormon progesteron dihentikan. Yang kedua adalah fase proliferasi dan ovulasi. Di sini, tahap penyembuhan adalah tahap penyembuhan pembuluh darah, di mana hormon FSH, estrogen, LH itu mulai dilepaskan, mulai dihasilkan. Kemudian, pada fase proliferasi dan ovulasi ini, hormon FSH, LH, dan estrogen, kalau nanti digambarkan dengan grafik, dia akan mencapai puncak atau maksimal. Dan fase yang ketiga adalah fase sekresi, di mana nanti akan dihasilkan hormon progesteron dan estrogen. Yang ketika nanti ditampilkan di grafik, hormon progesteron akan mencapai puncak atau maksimal. Karena fungsi dari hormon progesteron adalah untuk memacu terjadinya penebalan dinding rahim. Selanjutnya, Ustazah akan tampilkan, bisa kalian lihat di sini adalah grafik siklus menstruasi. Kalian lihat ada beberapa, paling bawah ini ada beberapa fase menstruasi. Fase pada siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, dilanjutkan dengan fase praovulasi atau proliferasi tadi, dan fase ovulasi. Dan yang ketiga adalah fase pasca ovulasi atau fase sekretori. Yuk kita coba perhatikan betul ya. Ini grafiknya, dengarkan Ustazah baik-baik. Kalian lihat ketika fase menstruasi. Ketika fase menstruasi bisa dilihat siklus atau dinding endometriumnya, luruh